Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata pelajar sejarah Indonesia yang berjudul Pengibaran Bendera Merah Putih. Alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Saya Najwa Latifah Mokhtar. Saya Esa Naja Nugraha. Saya Kintara Askia Yasfa. Saya Naila Zahra Rinaldi. Saya Alfiano Fauzan. Masih di Kecamatan Baru. Oke, di slide pertama kita bisa membaca pendahuluan. Nah, pendahuluan judul yang kita presentasikan. Nah, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih, simbol nasional Indonesia. Memiliki sejarah yang kaya, asal-usulnya dapat ditelusuri hingga prasasti Gunung Buta dari zaman Majapahit sekitar 1294 Masehi. Warna merah putih pertama kali digunakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda pada tahun 1920-an. Pengibaran bendera di saat proklamasi Indonesia. Bendera merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Soekarno, dan dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Selama perjalanan sejarah Indonesia, bendera merah putih seringkali menjadi simbol perjuangan dan keteguhan bangsa. Ketika Jakarta tidak aman pada 1946, bendera itu dipindahkan ke Yogyakarta. Bahkan saat Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada 1948, upaya untuk menyelamatkan bendera itu dilakukan dengan membagi dua bagian, yaitu warna merah dan putih untuk mengamankannya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai tentang pengibaran, yang dimana bendera merah putih ini dilakukan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Bendera ini berhasil dikibarkan saat proklamasi yang dilaksanakan di halaman rumah Soekarno dan Fatmawati, yaitu di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Dan yang mengibarkan pertama kali pada saat itu ialah Latif Hendraningrat dan Suhud. Mas Abdul Latif Hendraningrat lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911. Dikenal sebagai seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Merupakan anggota dari PETA yang hingga akhirnya menjadi komandan Kompi dan berpangkat Sudanko. Latif sendiri menjadi anggota PETA yang bertanggung jawab atas peristiwa Rengas Dengklok. Berkatnya Soekarno dan Hatta bisa aman dalam perjalanan ke Rengas Dengklok dan terhindar dari pantauan Jepang. Selain itu, menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, Latif mendapat tugas khusus untuk mengamankan lingkungan sekitar di rumah Soekarno. Latif harus bertanggung jawab atas keamanan lokasi dan keamanan proklamasi. Menjelang pukul 10, Latif mengawal Soekarno dan Hatta ke lokasi pembacaan proklamasi. Usai pembacaan teks proklamasi, ia mengibarkan sang saka merah putih bersama S. Suhud dan SK Trimurti. Hal unik yang terjadi pada saat pengibaran bendera adalah Latif menggunakan seragam tentara Jepang karena beliau merupakan prajurit PETA. Kemudian ada Suhud Sastra atau S. Suhud. Beliau adalah anggota dari barisan pelopor yang menjadi pengawal rumah Soekarno. Bertepatan pada 17 Agustus 1945, barisan pelopor ini memiliki tugas untuk menyiapkan tiang bendera. Saat itu Suhud dan barisan pelopor telah membuat tiang bendera di bambu, dan pada saat proklamasi Suhud bertanggung jawab membantu Latif dalam mengibarkan sang saka merah putih. Tugas spesifik dari Suhud adalah mengambil sang saka merah putih dari baki kemudian mengikatkannya ke tali pada tiang bambu. Setelah itu, Latif menggerek sang saka merah putih sampai ke atas tiang, seraya menggerek bendera. Semua tokoh dan peserta yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya merupakan lagu kebanggaan Republik Indonesia. Lagu ini menjadi salah satu titik kelahiran pergerakan nasionalis di seluruh Nusantara yang mendukung ide Indonesia yang satu sebagai penerus Hindia Belanda. Daripada dipecah belah menjadi beberapa koloni, Indonesia Raya selalu dimainkan dan dinyanyikan pada upacara bendera, yaitu pada saat pengibaran atau penurunan bendera Sang Merah Putih. Terutama pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, bendera negara harus dinaikkan dan diturunkan dengan khidmat, serta dengan tarikan dan uluran yang diatur sedemikian agar bendera mencapai puncak tiang bendera ketika lagu berakhir.
Itu akhir dari presentasi kami yang berjudul Pengibaran Merah Putih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.